warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam semangat. Perkenalkan, saya Rahman Nur Aisyah. Hari ini saya akan ajak kamu semua nih ngobrol santai tapi serius tentang sesuatu yang sering banget dianggap remeh dalam dunia pendidikan. Nah, apakah itu? Yaitu evaluasi pembelajaran. Yakin deh selama ini banyak dari kita yang mikir evaluasi itu ya ulangan, dapat nilai, masuk rapor, dan selesai. Nah, jangan salah, evaluasi itu bukan cuma selembar nilai, tapi lebih kayak GPS-nya proses belajar loh. Nah, dari hasil evaluasi, guru tahu harus ngapain, siswa tahu harus belajar apa, dan orang tua juga bisa ikut nimbrung, ngasih dukungan. Jadi, ayo kita gali bareng nih, gimana sih caranya memanfaatkan hasil evaluasi biar nggak cuma jadi tumpukan kertas. Yang pertama itu ada pengertian. Nah, apa sih itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran itu adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang pencapaian tujuan pembelajaran siswa guna pengambilan keputusan yang tepat, seperti mengukur pencapaian, mendiagnosis masalah, meningkatkan kualitas. Nah, mengukur pencapaian ini yaitu mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada mendiagnosis masalah, yaitu mengidentifikasi kesulitan belajar dan kelemahan yang dihadapi siswa. Dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas, yaitu memberikan dasar perbaikan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis hasil evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ada jenis evaluasi formatif. Waktu pelaksanaannya yaitu selama proses belajar berlangsung. Nah, tujuan utamanya yaitu memantau kemajuan dan memberikan umpan balik. Yang kedua itu ada jenis evaluasi sumatif. Waktu pelaksanaannya yaitu akhir periode pembelajaran. Tujuan utamanya adalah mengukur pencapaian akhir atau kelulusan. Yang ketiga itu ada jenis evaluasi diagnostis. Waktu pelaksanaannya itu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Dan yang terakhir itu ada evaluasi penempatan. Waktu pelaksanaannya adalah awal program atau kelas baru. Kemudian tujuan utamanya adalah menentukan posisi belajar yang tepat. Nah, selanjutnya itu adalah pemanfaatan hasil evaluasi bagi guru. Yang pertama itu ada memperbaiki metode mengajar, yaitu data evaluasi menunjukkan metode mana yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki untuk memaksimalkan pemahaman siswa. Yang kedua itu ada merencanakan pembelajaran. Nah, yaitu hasil evaluasi menjadi acuan perencanaan RPP berikutnya yang lebih tepat sasaran dan terdiferensiasi. Kemudian ada refleksi profesional, yaitu mendorong guru melakukan refleksi terhadap praktik mengajarnya dan terus berkembang secara profesional. Selanjutnya itu ada menyesuaikan materi. Nah, yaitu guru dapat menyesuaikan tingkat kesulitan dan konten materi sesuai kebutuhan nyata siswa berdasarkan data evaluasi. Selanjutnya itu ada memberikan remedial atau penghayaan. Seperti guru dapat menentukan siswa yang perlu remedial atau penghayaan secara tepat dan terarah. Dan yang terakhir yaitu laporan dan komunikasi, yaitu memberikan data faktual untuk laporan perkembangan dan komunikasi kepada orang tua atau wali murid. Nah, yang keempat itu ada manfaat hasil evaluasi bagi siswa. Yang pertama itu adalah siswa mengetahui kemampuan diri, seperti siswa nih memahami posisi dan kemampuan akademisnya secara objektif. Yang kedua itu ada motivasi belajar. Hasil evaluasi positif mendorong motivasi dan hasil yang kurang baik menjadi pemicu perbaikan. Kemudian yang ketiga itu ada arah belajar yang jelas. Siswa tahu nih materi apa yang perlu dipelajari lebih dalam. Kemudian yang keempat itu ada umpan balik bermakna, seperti mendapatkan informasi spesifik tentang kekuatan dan kelemahan belajar. Kemudian yang terakhir ini ada persiapan masa depan, yaitu membantu siswa merencanakan pilihan karir atau studi lanjut yang tepat. Nah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah memanfaatkan hasil evaluasi. Yang pertama itu ada analisis data, yaitu kumpulan dan analisis data evaluasi secara menyeluruh, seperti nilai, distribusi, dan pola kesalahan siswa. Yang kedua itu ada identifikasi kebutuhan, adalah tentukan kompetensi yang belum tercapai dan kelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya. Yang ketiga itu adalah rencang tindak lanjut,
yaitu buat program remedial, pengayaan, atau penyelesaian strategi pembelajaran yang sesuai. Yang keempat itu ada implementasi. Laksanakan tindak lanjut dengan metode yang tepat dan pantau perkembangan setiap siswa. 5 itu ada evaluasi ulang, yaitu lakukan evaluasi kembali untuk mengukur efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan. Yang keenam itu adalah penerapan nyata di kelas. Contohnya seperti setelah UTS matematika, guru menemukan 60% siswa tidak memahami konsep pecahan. Nah, langkah atau tindak lanjut yang harus guru lakukan adalah yang pertama itu mengulang materi pecahan dengan metode visual dan manipulatif konkret atau seperti model pizza dan kertas lipat. Kemudian siswa diberikan soal bertahap mulai dari konsep dasar dengan bimbingan individual. Lalu siswa ini diberikan soal pengayaan berupa pecahan kompleks dan aplikasi soal cerita. Dan kemudian orang tua mendapatkan laporan progres dan panduan cara mendampingi belajar di rumah. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, evaluasi ini bukan sekedar nilai, melainkan peta jalan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini adalah alat powerful untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hasilnya harus dimanfaatkan secara aktif, bukan hanya disimpan sebagai arsip nilai. Nah, kemudian guru ini memanfaatkan data evaluasi akan terus berkembang dan meningkatkan aktivitasnya. Lalu siswa yang mendapat umpan balik bermakna akan lebih termotivasi dan terarah dalam belajar. Nah, itu dia guys. Jadi, intinya evaluasi pembelajaran itu bukan musuh, tapi sahabat terbaik guru dan siswa. Kalau kita tahu cara bacanya, hasil evaluasi bakal ngasih petunjuk jelas, seperti buat guru, metode apa yang gagal, mana yang keren, dan gimana caranya ngajar makin asik. Kalau buat siswa itu, posisi belajar ada di mana, harus ngulang materi apa, atau malah siap buat lompat ke tantangan berikutnya. Nah, kalau buat orang tua, bisa tahu kabar anaknya secara jujur dan faktual, bukan cuma tebak-tebakan. Ingat ya, evaluasi itu peta jalan, bukan hukuman. Jangan disimpan doang, jangan ditutup bukunya habis ujian. Pakai, olah, tindak lanjut. Nah, guru yang asik itu guru yang berani refleksi, berkembang, dan gak malu ngubah cara ngajarnya kalau ternyata kurang nyambung sama siswa. Dan siswa yang asik itu siswa yang gak cuma kejar soal, kejar nilai, tapi benar-benar ngerti arah belajarnya. Semoga apa yang aku share ini bikin semangat kita semua dan mengubah cara pandang soal evaluasi. Yuk, jadi guru dan siswa yang makin keren setiap hari. Terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.